Selamat pagi semuanya. Veronica Nina, Hendry Purnama, Irfandi, Jadi Negara. Selamat pagi semuanya. Rafia Firman, Irin Gunawan. Oh ya, Hendry Purnama. Boros Auto Trading. Selamat pagi. Dani Cahyano, Toro Lim, Kristina Widyasari. Waduh, pembesar Ibu. Selamat pagi Ibu. Riayung. Selamat pagi semuanya. Oh, pagi Albetans. Ya, pagi juga nih Firman. Ya, morning bro. Ya, pagi. Gimana kabarnya Semarang? Ceklin, selamat pagi. Olvan Setiawan, selamat pagi. Yuni Wang, Dia Kristi, selamat pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Kita ada di GMJ tanggal 7 Oktober, hari Rabu. Hari ini saya yang bertugas. Seperti biasa, hari Senin, Rabu, dan Jumat formatnya adalah renungan. Kita mulai untuk Good Morning Jesus kita semuanya hari ini. Kita buka dengan tanda kemenangan yang Tuhan Yesus berikan buat kita semuanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat istirahat kami malam hari tadi. Saat ini kami sudah bangun dan mau memulai aktivitas kami. Kami mau memulai dengan mencari wajah-Mu, mencari kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, bahwa hanya di dekat-Mu sajalah kami merasakan sebuah ketenangan. Di pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa kebenaran firman-Mu itu akan menuntun setiap langkah hidup kami semuanya. Kiranya Engkau sendiri yang saat ini mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu buat setiap viewer GMJ saat ini. Engkau yang boleh jamah hatinya, setiap hati yang keras telah Kau lembutkan. Dan Kau yang juga urapi hamba, supaya apa yang hamba katakan semua hanya dan hanya berasal daripada-Mu. Nyatakan kehendak hati-Mu Tuhan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Biarkan kami boleh mengerti isi hati-Mu, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah. Ini waktu-Mu Allah Roh Kudus, berkaryalah sebebas-bebasnya. Dan kiranya Engkau sendiri yang menuntun acara ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan segala doa ini kami aturkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dulu, kini, dan selama-lamanya. Amin. Ya Bapa, Kristus, amin. Oke, saya sudah skip cukup lama, hampir 1 bulan. Maka kita memulai lanjut lagi di dalam pembahasan di Matius 5. Kalau yang sebelumnya kita membahas Matius 5 ayat 17 sampai dengan 30,
Hari ini kita melihat Matius 5 ayat 38 sampai dengan 48. Oke, saya bacakan. Matius 5 ayat 38 sampai dengan 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Matius 5 17 sampai dengan 30 itu menyoroti mengenai 10 perintah Allah, di mana yang sebelumnya, ini bukan pembahasan yang hari ini, ketika 10 perintah Allah berkata jangan membunuh, di dalam perjanjian lama itu dimaknai sebagai satu orang membunuh secara fisik. Tetapi ketika Yesus hadir, dia memberikan sebuah pengertian yang baru, bahwa jangan membunuh ini dimulai dari hati. Ketika engkau ingin marah sama saudaramu, ingin menjatuhkan saudaramu, temanmu, itu kamu sudah proses membunuh. Semuanya dimulai dari hati. Sehingga khotbah di bukit ini boleh dibilang seperti satu dasar dari semua pengajaran Tuhan Yesus. Maka kita hari ini belajar mengenai bagaimana Tuhan mengajarkan dasar dari hukum kasih itu. Di ayat 38 sampai 48 yang disoroti adalah hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu sesuatu hal yang sebenarnya wajar dan baik di zaman itu. Jadi kalau kita lihat dari Keluaran 20, itu berbicara mengenai 10 perintah Allah. Tetapi masuk di dalam Keluaran 21, itu berbicara mengenai hukum-hukum yang Musa tetapkan. Maka istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu adalah hukum yang beredar, yang disampaikan, dimulai pada saat Musa. Apakah itu adalah suatu hukum yang jelek? Enggak juga sebenarnya. Karena sebenarnya pada zamannya itu sesuatu hal yang baik. Tujuannya apa?
Tujuannya melindungi orang yang lemah. Preventif sebenarnya. Supaya orang tidak menganiaya yang lemah. Maka diberikan dalam tanda kutip ancaman. Yang bisa menganiaya itu kan biasanya orang yang kuat menganiaya yang lemah. Orang yang punya kekuasaan sewenang-wenang kepada orang yang lemah. Maka ketika hukum diberikan ini, diharapkan orang yang kuat tidak menganiaya yang lemah. Karena kalau orang yang kuat menganiaya orang yang lemah, maka kamu membutakan orang, kamu juga dibutakan. Kamu membuat orang kehilangan gigi, gigimu juga dihilangkan. Kurang lebih seperti itu. Maka kita dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tujuannya sebenarnya baik, preventif, supaya orang tidak melakukan. Tetapi di sini kita akan melihat bahwa Yesus itu masuk lebih dalam lagi. Bahwa oke lah, hukum itu baik di zamannya, di masa yang lalu. Tetapi begitu Yesus hadir, Yesus memberikan satu hukum yang namanya hukum kasih. Maka nanti kita akan lihat dasarnya bagaimana. Karena ketika mata ganti mata, gigi ganti gigi, tujuannya preventif supaya orang tidak melakukan itu. Tetapi pada prakteknya ternyata pembalasan itulah yang menjadi nomor satu, bukan preventifnya. Bukan mencegah orang tidak melakukan kejahatan, tetapi justru orang dengan sedikit kejahatan aja dibalas. Yang pertama, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Ini sangat terkenal sekali ya. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri ya. Saya ingat kalau kita masih SD biasanya mainannya begini ya. Apalagi terutama kalau ada guru agama barusan ngajar mengenai ini gitu ya. Maka anak SD saling tampar-tamparan gitu ya. Kamu sudah ditampar pipi kananmu, ayo sekarang berikan pipi kirimu. Gak boleh membalas nih. Gak dengar guru agama tadi bilang apa gitu. Padahal sebenarnya tujuan Yesus mengajarkan mengenai siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Tujuannya adalah supaya kita menjadi yang pertama untuk membebaskan diri dari lingkaran kekerasan. Apa itu lingkaran kekerasan? Si A melakukan kejahatan si B. Si B karena merasa dijati, maka si B membalas. Karena si A merasa B membalas, maka A juga membalas. Itulah lingkaran kekerasan. Ya, jadi kalau dihubungkan dengan film saya di zaman dulu ini, di dunia persilatan gitu ya, filmnya ya. Itu salah satu film yang terkenal ini kan, Kwek Ching dianggap membunuh Yokang gitu ya. Akhirnya anaknya Yoko kepikiran untuk membalas. Kalau di film yang kayak Tolyong To itu, Buki ini melihat papa mamahnya terdesak oleh banyak perguruan silat. Ya salah satu yang terkenal Butong Pai gitu. Ya ini kalau sedikit cerita mengenai ini gitu ya. Kalau yang denger di sini itu mengerti, itu artinya kita seumuran ya. Tapi kalau yang nggak mengerti, berarti generasinya berbeda. Nggak gitu aja ya. Jadi sekarang ukurannya itu kan apa yang dimengerti di masa kecil. Jadi sudah nggak zaman lah tanya umurnya berapa gitu. Sebenarnya nggak zaman sekarang. Zamannya adalah si A cerita mengenai ini, ngerti nggak? Kalau ngerti, oh umuran. Kalau nggak ngerti, oh beda umur, beda generasi berarti kita. Yaitu dunia persilatan. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita? Nostalgia. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah saya nggak ngerti tapi nggak seumuran. Oh. Tapi bagaimana dengan kita hari ini?
Apakah masih pembalasan itu terjadi? Sebenarnya terjadi. Dan yang sangat kelihatan adalah tetangga A membenci tetangga B. Karena tetangga A sering parkir di depan rumahnya tetangga B. Maka tetangga B marah-marah. Karena tetangga B marah-marah, tetangga A nggak suka. Demikian juga sebaliknya. Jadi ada sesuatu gesekan. Contoh yang lain, saudara A melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di saudara B. Saudara B marah dan membalas. Demikian juga sebaliknya. Di dalam hubungan antara orang tua dan anak kurang lebih kadang-kadang seperti itu juga. Orang tua memperlakukan buruk anaknya. Kemudian anak membalas perlakuan orang tua. Belum berbicara mengenai dunia di bisnis. Karena si A menyerobot bisnisnya si B, maka si B berusaha membalas. Ada juga pertengkaran di dalam kongsi kerja. Kongsi kerja, satu orang merasa dikhianati oleh kongsi kerjanya. Maka di sini terjadi sebuah lingkaran yang dibilang lingkaran kekerasan. Karena lingkaran kekerasan zaman dahulu sama lingkaran kekerasan zaman sekarang itu kadangkala berbeda. Kalau zaman dulu yang disebut dengan lingkaran kekerasan itu adalah tindakan fisik. Tetapi hari ini lingkaran kekerasan itu lebih ke arah kebencian. Munculnya lewat perkataan, munculnya lewat perbuatan. Nggak keluarlah lewat kekerasan. Kenapa? Karena bisa dipolisikan. Kita mengerti hukum gitu ya. Oh, kalau melakukan ini nanti bisa dipolisikan. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa bukan perbuatanmu yang kelihatan yang Tuhan nilai, tetapi mulai dari hati itu Tuhan sudah nilai. Jadi mulai dari hati kita itu sudah menjadi sebuah dasarnya. Maka sebenarnya firman untuk menampar pipi kanan diberikan pipi kiri itu sebenarnya sebuah firman yang sebenarnya sangat lugas untuk dibaca. Jelas sekali, kelihatan. Kamu disakiti, biarkan. Berikan juga pipi kirimu. Jadi artinya kita disakiti, kita nggak membalas. Supaya apa? Lingkaran kekerasan itu berhenti. Yang kedua, yang dari ayat 38 sampai dengan 48, firman yang paling terkenal adalah mengenai siapa yang mengingini bajumu, berikan juga jubahmu. Levelnya lebih tinggi ya. Karena di zaman itu jubah lebih mahal dibandingkan baju. Orang mau baju, kasihkan jubahmu. Terus orang minta kamu berjalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Diberikan lebih dari itu. Yang terakhir Yesus ngomongkan, berikan kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai kesewenang-wenangan. Jadi di zaman itu, di zaman Tuhan Yesus, karena memang ini adalah negara yang dijajah, ada serdadu asingnya, itu seringkali bertindak sewenang-wenang. Bahwa serdadu asing itu sering memaksa petani itu untuk memikul bebannya para serdadu. Jadi kalau para serdadu ada beban, membawa barang, itu seringkali memaksa para petani untuk membawakan. Kita mungkin boleh ingat, yang gak ada hubungannya dengan firman ini, tetapi kita bisa melihat perbandingannya. Ketika Tuhan Yesus disalib, para serdadu melihat bahwa Tuhan Yesus kayaknya kok agak berat membawa salib. Maka dia menyuruh Simon dari Kirene, disuruh membawa. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi di zamannya Tuhan Yesus.
bahwa para serdadu ini melakukan satu tindakan sewenang-wenang. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang mereka berkuasa. Dan di dalam kesewenang-wenangan, di sana ada kebencian. Kenapa kok ada kebencian? Karena dipaksa. Itu kan bukan keinginannya, tetapi dipaksa. Paksaan ini bisa aja, tekanan-tekanan ini bisa aja dari seorang atasan kepada bawahan, melakukan sewenang-wenang. Atau mungkin kalau di dalam hubungan saudara, yang tua menganiaya yang lebih muda, orang tua kepada anaknya, orang yang kaya kepada orang yang miskin. Ya biasanya memang kebanyakan orang yang kuat bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang lemah. Nah, di sini Yesus memberikan satu dasar apa yang harus dilakukan menghadapi kesewenang-wenangan orang itu. Kan biasanya ketika dipaksa, ketika orang sewenang-wenang, kita ini melakukan kesewenang-wenangan orang itu dengan sesuatu keterpaksaan. Maka Yesus meminta sesuatu hal yang kadang-kadang kita tidak sanggup melihat itu dari sisi logika. Bahwa ketika kita diperlakukan sewenang-wenang, berikan itu lebih dari yang diminta. Wah, ini luar biasa. Melakukan yang diminta aja kadang-kadang setengah hati gitu ya. Tetapi Yesus mengatakan berikan lebih dari itu. Dan ketika kita memberikan lebih dari yang diminta, di sana ada kerelaan. Jadi ayat ini sebenarnya berbicara mengenai ketika orang menjadi sangat terpaksa, ini menjadi orang yang rela. Ketika kita di dalam posisi kesewenang-wenangan orang, kita diminta A, diminta B, diminta C, dilakukan suruh ini, suruh ini, suruh ini. Kita pasti menggerutu dan kita kadang-kadang muncul kebencian. Sakarepe dhewe. Tetapi kalau kita memakai dasarnya Tuhan Yesus ini, orang minta segini, Tuhan Yesus mintakan lakukan 2 kali lipat. Artinya ketika kita memberikan itu, melakukan itu, ada sebuah kerelaan. Jadi di sini ada sesuatu hal yang diubah dari hati. Ketika kita melakukan semuanya dengan terpaksa, dirubah menjadi rela hati. Ketika kita dengan rela hati, maka kita bukan hanya melakukan yang diminta orang, tetapi lebih dari yang diminta. Dan di sana kasih terpancar. Apakah ini sesuatu praktek yang sebenarnya mudah? Enggak. Ini praktek yang sulit. Jadi sebenarnya 2 ayat mengenai pipi dan kemudian baju jubah dan 1 mil 2 mil, ini sebenarnya bukan dasar dari hati yang dirubah, tetapi dasar dari tindakan. Ada orang-orang yang perubahan itu dimulai dari hati. Jadi benar-benar hatinya disentuh, kemudian tindakannya berubah. Tetapi nggak semua orang seperti itu. Beberapa orang diubah dulu dari perbuatannya, kemudian masuk ke dalam hati. Karena katanya orang, lakukan dulu kebiasaan, dan kebiasaan itu akan mengubah kamu. Dan di sini Yesus memberikan satu dasar bagaimana kita harus bertindak, harus berbuat. Perbuatan kita itu dirubah dulu. Dan kemudian masuk ke dalam hati. Ya memang setiap orang kadang-kala berbeda bagaimana dia mengalami sebuah perubahan. Ada yang dari dalam keluar, ada yang dari luar ke dalam. Tapi di sini menjadikan sebuah dasar bagaimana kita sebagai orang percaya itu bertindak. Yang pertama mengenai pipi tampar pipi kanan, berikan pipi kiri, kita hentikan satu lingkaran kekerasan. Jangan ada pembalasan. Biarin aja sudah. Dengan seperti itu,
kita tidak saling membalas. Dan kemudian mengenai baju jubah 1 mil 2 mil, ke setiap kesewenang-wenangan, dari awalnya terpaksa, kita mengubahnya semuanya dengan kerelaan. Kita memberikan lebih dari yang orang minta. Sehingga di dalam kesimpulannya, Yesus menyampaikan suatu hal yang ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dasar dari tindakan itu, pada akhirnya Yesus mengatakan, ya dia sebenarnya mengutip sebelumnya ya, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mudah enggak? Tetapi sebagai orang percaya, ini menjadi sebuah dasar bagaimana kita seharusnya bertindak. Justru karena semuanya ini tidak mudah, maka kita menjadikan doa itu sebagai kekuatan kita untuk berjalan. Ketika kita sudah mengerti kebenaran ini dan kita dalam tanda kutip gak sanggup melakukan itu, maka kita perlu berdoa. Saya pribadi pun juga kalau ngomong masalah ayat ini ya, ini bukan suatu ayat yang gampang ya. Kalau kita disakiti, rasanya kan juga pengen balas. Dan itu kalau ngomong di dunia, itu hal yang wajar. Kan kamu disakiti dulu, wajar dong kamu balas. Tetapi sebagai orang percaya, kita bilang gak boleh balas. Potong lingkaran kekerasan itu. Dan ketika kita diberlakukan sewenang-wenang, berikan lebih dari yang dia minta. Ini kan bukan sesuatu hal yang mudah sekali. Maka di sana peran doa itu membantu. Kita berdoa kepada Roh Kudus, meminta pertolongannya supaya kita mampu melakukan apa yang Tuhan Yesus maui. Karena hukum kasih itu berbicara mengenai kita sebagai subjeknya. Hukum kasih tidak pernah berbicara kita sebagai objeknya. Ya wajarlah saya nggak bisa mengasihi karena orang itu melakukan ini. Kita menjadi objeknya kan. Tetapi ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai hukum kasih, kita diharapkan menjadi pelakunya. Kita menjadikan subjeknya. Bukan menunggu orang mengasihi kita, tetapi kita memulai kasih itu lebih dulu. Sehingga goalnya ada di ayat 48. Jadi Yesus memberikan garis finishnya mengenai hukum kasih. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oh, ini ayat yang berat. Kalau buat saya ini ayat berat. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini goalnya. Sehingga kalau ada hati, ada kebencian, Tuhan Yesus katakan kamu gak sempurna. Harus dihilangkan ini. Ini kan tapi sebuah goal bahwa kita menuju ke sana. Ketika kita mengerti goalnya, kita tahu apa yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya hati kita murni. Apakah semua ini adalah sesuatu yang mudah? Enggak. Tetapi ketika dasar ini kita mengerti, kita akhirnya menjadi tahu bagaimana kita bertindak. Bukan berbicara tindakan saya ini benar atau salah, bukan seperti itu. Tetapi tindakan saya ini yang Tuhan kehendaki yang mana? Dan di dalam setiap kesulitan kita, di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki, di sana ada doa untuk kita dikuatkan untuk berjalan. Saya tutup di dalam doa. Dan Bapa Buka dan Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau hari ini Engkau sudah memberikan dasar di dalam perbuatan kasih. Ampuni setiap dari kami semuanya jikalau kami masih jauh dari apa yang Engkau kehendaki. Tetapi hari ini kami mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, yaitu kami harus memotong lingkaran kekerasan, di mana di sana saling membalas.
Kami harus memutus itu sebagai orang pertama yang memutus lingkaran itu. Dan hari ini Engkau yang juga memberikan kami kebenaran firman-Mu, di mana ketika kami diperlakukan sewenang-wenang, kami tidak melakukan semuanya itu dengan keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan. Dan dengan kerelaan kami melakukan lebih banyak dari yang diminta. Dan di sanalah kami boleh menyatakan kasih-Mu. Karena kami tahu ketika kami mampu melakukan itu semua bukan kami, Tuhan. Itu semua karena karya Roh Kudus-Mu. Mampukan setiap dari kami semuanya, ketika kami mengerti kebenaran firman-Mu ini, Engkau yang juga curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami punya kekuatan untuk melakukan semuanya ini. Bukan dengan setiap kuat dan gagah kami, tetapi semuanya semata-mata dengan pertolongan daripada-Mu. Firman ini sudah selesai untuk dibicarakan, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan tetap bekerja di dalam setiap dari kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga mau masuk di dalam doa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mungkin setiap dari viewer GMG juga yang sedang sakit. Juga untuk seorang ayah yang ada di dalam rumah sakit, yang hari ini direncanakan untuk operasi. Untuk semua orang sakit yang kita kenal, saat ini kita bersatu hati berdoa, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan kiranya boleh jamah, boleh pulihkan, boleh sembuhkan, terutama untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, kenalan-kenalan kami yang saat ini ada di dalam rumah sakit. Tuhan yang boleh sertai. Untuk yang akan operasi, Tuhan yang boleh sertai jalannya operasi, mulai dari dokter, suster yang merawat, setiap peralatan yang dipakai. Tuhan yang boleh sucikan dan kuduskan semuanya. Tuhan yang boleh jamah semuanya. Tuhan juga yang boleh berikan kekuatan, boleh berikan juga satu sukacita menghadapi semuanya ini. Tuhan sendiri juga yang memberikan kesembuhan, pemulihan untuk semua orang yang saat ini sedang sakit, terutama yang akan operasi hari ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terkena COVID. Kiranya Tuhan yang boleh berikan kekuatan, Tuhan yang boleh berikan pengharapan, berikan iman juga. Biarkan imun tubuhnya meningkat untuk melawan setiap virus yang ada. Tuhan yang boleh berikan kesembuhan. Dan untuk setiap tenaga medis yang ada di dalam rumah sakit, Tuhan yang boleh berikan satu sukacita di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap pekerjaannya. Dan kiranya Tuhan yang lindungi setiap tenaga medis dari segala sakit, penyakit, dan segala bahaya. Untuk semua orang yang terdampak dari wabah ini, mulai dari pekerjaannya, mulai dari waktunya, juga untuk anak-anak yang kehilangan masa bermainnya, juga untuk setiap tumbuh kembangnya. Tuhan sendiri yang boleh berkarya. Tuhan sendiri yang boleh melengkapi apa yang tidak ada di dalam setiap tumbuh kembangnya, maupun juga untuk orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan. Tuhan yang boleh bukakan jalan, tunjukkan jalan-jalan. Kalau pintu itu ditutup, biarkan Tuhan yang boleh bukakan jendela, boleh bukakan pintu yang lain, boleh bukakan pintu berkat yang berbeda lagi. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh nyatakan kasih karunia-Mu, terutama untuk setiap viewer GMJ dan semua saudara-saudara dan kenalan-kenalannya. Biarkan kasih boleh terpancar dari setiap viewer GMJ, dan setiap dari kami semuanya melihat bahwa Engkau juga yang sudah mengasihi setiap dari kami semuanya.
Dan untuk setiap viewer GMJ, untuk setiap aktivitasnya hari ini, Tuhan yang boleh sertai, boleh lindungi, sehingga apapun yang viewer GMJ hari ini lakukan, boleh dilakukan bersama dengan Engkau dan penuh kekuatan daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama acara GMJ ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu panjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya yang boleh join di dalam GMJ hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy. Stay apa lagi ya? Keep on fire ya. Oke, terima kasih juga untuk Albetans. Aman ya di Perth ya. Dilindungi di sana. Oke semuanya, terima kasih. Oh ya, thanks juga. Thanks Tony. Oh ya ya, thank you Ibu Pembesar Semarang. Oke semuanya. Oh ya, untuk Dini juga Tuhan Yesus memberkati ya. Dina juga tetap kuat di dalam Tuhan ya, tetap berdoa. Oke semuanya, terima kasih semuanya sudah boleh join di dalam GMJ hari ini. Semoga harinya menyenangkan, penuh dengan sukacita, dan tetap jaga harapan di dalam Tuhan. Karena di mana harapan, di sana ada kehidupan. Keep on fire. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oh habis ini mau nonton Toliong tuh. Ada yang versi yang baru ya. Jangan nonton yang versi lama. Jelek sekali versi yang lama. Herannya dulu kau suka ya. Yang versi yang baru lebih bagus. Oke semuanya, terima kasih semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga harinya menyenangkan. Selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati.